Sai horas jala mertua nasana hinok otu ototong liutonoku Yesus na paluaan o sambing lolo aku alani martuaan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyinya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, iman itu adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus, dan iman adalah dasar dari semua harapan kita. Iman itu kaitannya, saudara, relasi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan tentunya bagian dari iman itu adalah kelihatan dari kehidupan yang berdoa, kehidupan yang bernyanyi, kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari ini Petrus sangat menekankan suatu pertumbuhan iman yang nyata di tengah-tengah jemaat mula-mula, jemaat yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah, sehingga jemaat memiliki iman kepada Kristus. Petrus tidak ingin jemaat memiliki iman yang tinggal diam dan tanpa perbuatan. Karena itu Yakobus pernah berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu Petrus menginginkan yang pertama supaya jemaat itu harus sungguh-sungguh, artinya diperlukan satu keseriusan, diperlukan satu kerajinan, ketekunan, keuletan untuk selalu berusaha mengejar dan melakukan perbuatan yang baik. Tidak cukup hanya iman, tetapi harus diikuti dengan perbuatan baik yang berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang lain. Tidak ada lagi yang selalu menunggu waktu, tidak ada lagi orang yang bermalas-malasan, dan mulailah bergerak untuk berbuat baik. Tidak ada lagi alasan orang tidak berbuat baik karena dia berdoa. Ada orang satu hari berdoa 8 jam tetapi menggantikan kerja, dan dia sebut itu adalah iman. Padahal iman adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan beriman kepada Allah tentu menghasilkan satu kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi Petrus mengatakan kepada kita, bersungguh-sungguhlah untuk fokus kepada kebajikan, dan dari kebajikan kepada pengetahuan. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kenapa diperlukan kebajikan? Karena segala sesuatu perbuatan baik ini menunjukkan kepada pertumbuhan iman dari jemaat dengan mengaktualisasikan buah iman yang dimilikinya. Karena itu iman tidak menjadi miliknya sendiri, tetapi iman itu harus dibuktikan lewat perbuatan, lewat kebajikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kelihatan dari bentuk kebajikan yang diperbuat dengan pertumbuhan daripada iman itu sendiri. Saudara yang kekasih, dalam melakukan segala bentuk kebajikan itu harus tentu yang bagian yang terakhir ini disertai dengan pengetahuan. Artinya kebajikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu pun harus memakai akal berpikir kita. Misalnya saudara dalam melakukan tindakan kasih, saudara harus dipikirkan dengan matang
sehingga tindakan kasih tersebut tidak ditolak atau tidak menimbulkan persoalan. Untuk itu kita harus berlandaskan pengetahuan yang tepat sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang baik. Saudara yang kekasih, karena itu Amsal berkata, belilah ilmu, tuhorima parbinotoan. Supaya dengan ilmu kita bisa mengaktualisasikan kebaikan kita. Sehingga kebaikan yang kita sampaikan kepada banyak orang ketika kita sudah berilmu, maka kebaikan itu berguna, tepat sasaran, dan tepat guna bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar menikmati hasil dari perbuatan baik kita. Karena apa? Karena di kepala kita sudah diisi berbagai-bagai pengetahuan. Karena itu saudara, sehingga menjadi sesuatu yang sempurna, yang dikatakan oleh Petrus di sini, iman bicara di hati, tetapi tindakan itu berbicara di dalam pikiran kita. Sehingga selaraslah hati dan pikiran. Banyak orang berkata, kita tidak cukup berilmu tetapi harus beriman. Dan banyak juga orang berkata, tidak cukup hanya beriman tetapi harus berilmu. Dua-duanya harus kita jalankan, beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Maka hidup kita saudara semakin berguna bagi banyak orang. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh mengerjakannya. Saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan, jangan berhenti hanya dipercaya saja. Tetapi mari kita tingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu melakukan berbagai-bagai kebajikan. Tetapi tidak cukup hanya berbagai-bagai kebajikan, tapi kita tingkatkan level lagi untuk mengembangkan ilmu yang ada, mengisi kepala kita sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi orang yang pintar, orang yang berhikmat yang datangnya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan apa yang disarankan Tuhan kepada kita pada saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami ketika kami mengambil keputusan menjadi pengikut Tuhan, kami melakukannya dengan iman, dan oleh itu kami termotivasi untuk melakukan berbagai kebaikan. Dan kebaikan kami juga harus disertai dengan pengetahuan, sehingga apa yang kami kerjakan tepat guna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk orang-orang yang di sekitar kami, untuk keluarga, untuk gereja, untuk persekutuan kecil, dimanapun kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan, demikian seluruh jemaat-Mu, Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap aktivitas dalam satu hari ini. Mulai dari anak-anak kecil, remaja Naposo, hingga orang tua, bapak dan ibu, dan para lansia. Tuhan berkati kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi tangan-tangan Tuhan dimanapun kami berada, menjadi kaki Tuhan, mulut Tuhan, telinga Tuhan, mengaktualisasikan iman kami yang dapat kami lakukan di tengah-tengah jemaat atau orang-orang di sekitar kami. Kalau ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong. Yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Anak-anak kami yang menyelesaikan studi mereka, bantulah anak-anak kami Tuhan. Dalam penyelesaian studi itu mereka beriman, mereka sungguh-sungguh mengerjakannya hingga selesai. Supaya anak-anak kami pintar, cakap menghadapi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ada banyak doa yang mau kami sampaikan. Tetapi Tuhan Maha Tahu dan Tuhan mengerti apa kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.